Jumpa lagi di Mitra Koperasi, platform edukasi dan informasi tentang koperasi. Melanjutkan tema tentang finansial literasi. Kali ini kita akan berbicara tentang manfaat finansial literasi bagi anggota koperasi. Dan saya masih ditemani oleh Mas Adit. Selamat datang kembali Mas Adit. Mas Adit, kita akan melanjutkan tema sebelumnya. Jika sebelumnya kita bicara tentang apa sih itu finansial literasi dan manfaatnya. Kali ini kita akan berbicara atau kita gabungkan finansial literasi itu dengan koperasi, dengan anggota koperasi. Seperti kita ketahui bahwa anggota koperasi ini memang agak berbeda dengan usaha-usaha lain, di mana di satu sisi anggota adalah konsumen dan pemilik. Tapi di satu sisi lagi kita melihat ada sebuah pemilisan bahwa yang namanya anggota koperasi atau usaha koperasi atau bahkan orang-orang yang selama ini aktif di koperasi secara ekonomi, secara finansial itu masih dipandang sebelah mata. Bahkan kalau ada kerja di mana di koperasi, anggota koperasi kemudian kok dia kaya, gitu kan? Itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang finansial literasi itu. Yang pertama, apakah kalau Mas Adit melihat yang selama ini anggota koperasi sudah tersentuh oleh finansial literasi? Terima kasih. Tentu tidak semua anggota koperasi itu tersentuh oleh finansial literasi. Bahkan walaupun mereka sudah teredukasi. Nah, sekali lagi di sesi sebelumnya saya menyampaikan bahwa finansial literasi itu tidak jauh dari niat kita. Kalau sudah niat baru tindakan kita. Ketika masyarakat ini sudah niat tetapi tidak pernah juga mencoba, ya artinya mereka juga belum mempraktekkan itu dalam keseharian. Tetapi kalau di lembaga kita ya, sebagai contoh saja, kita sedikit demi sedikit menerapkan. Caranya bagaimana? Pasti orang berkoperasi itu, apalagi simpan pinjam, itu pasti akan meminjam terlebih dahulu. Ya, minjam dulu. Nah, di beberapa koperasi juga di kita ada yang menerapkan menyimpan dulu, baru dia bisa meminjam. Atau kalau segmentasinya itu mikro, seperti yang kita lakukan ini kan mereka memang kebutuhannya meminjam, maka sekian persen dari angsurannya kita alokasikan untuk simpanan mereka. Misalkan angsuran mereka itu 25.000, kita genapi menjadi 30.000. Nanti kita sampaikan 5.000-nya untuk simpanan. Hari ini apa yang terjadi walaupun belum optimal ya Mas. Mereka yang tadinya tidak pernah menabung dan sekarang sudah bisa menerima manfaat itu, minimal FL di tahapan menabungnya sudah dapat. Mereka akan menambah tabungannya ataupun menambah jenis tabungannya Mas. Dari yang tadinya hanya simpanan harian biasa, dia akhirnya menyimpan untuk, oh nanti saya butuh nih untuk hari raya. Hari raya kan uang beredar obral nih Mas, besar-besaran. Ya. Nah, mereka rata-rata menyimpan di hari raya. Jadi mempersiapkan kebutuhan hari raya itu katakanlah 1 juta saya keluarkan. Mereka selama 1 tahun mereka siapkan. Setelah hari raya tuntas, mereka siapkan lagi. Anak ini butuh biaya untuk sekolah. Dari 5.000 tadi mereka meningkat lagi 10.000, 5.000-nya lagi untuk kebutuhan sekolah. Walaupun ada beberapa pengalaman, ya. Contohnya simpanan hari raya, memang mereka mengalokasikan untuk hari raya. Uniknya, walaupun kemudian kebutuhan hari raya itu hanya 5 juta misalkan, karena simpanan hari raya mereka mencapai 10 juta, akhirnya 10 juta semua dihabiskan. Ini kan banyak terjadi di masyarakat. Atau yang kedua, ketika kemudian ada kasus seperti itu, pertama 5.000, oke udah berhasil untuk hari raya. Yang kedua tambah 5.000 lagi, ini untuk kebutuhan sekolah. Endingnya adalah simpanan itu semua dihabiskan untuk kebutuhan yang lain. Nah, berarti kan ini ada masalah dalam masyarakat kita dalam mempersiapkan mental ketika memegang atau mempunyai simpanan yang banyak. Nah, dalam hal ini ketika mereka adalah koperasi, bagaimana
bagian dari koperasi, mungkin juga dari pengurus atau manajemen, apakah mereka sebenarnya mempunyai kewenangan untuk mengarahkan anggotanya minimal sebelum ke arah finansial literasi dia masuk ke bagaimana supaya anggotanya tidak konsumtif, dan bagaimana biasanya yang harus terjadi? Paling mudah itu koperasi harus bisa membantu plotting anggaran untuk mereka. Misalnya tadi kebutuhan hari raya itu 5 juta, tapi lebih bahkan mencapai 10 juta. Kita bisa menghitung Mas, hari raya itu apa, beli daging, beli kupat dan sebagainya, misalnya gitu. Ya kita alokasikan, kita edukasi juga secara sederhana bahwa kebutuhan ibu atau bapak harusnya sekian. Ini lebihnya tolong dialokasikan atau dipindah untuk tabungan yang lain. Atau kalau memang mau masih di situ ya diambillah secukupnya, tidak semua. Ya itu butuh waktu memang, tetapi ada keberhasilan 1-2 orang. Artinya kita keberhasilan tidak harus secara kuantitas itu harus besar ya Mas, tetapi 1-2 orang sudah melakukan pasti akan menular ke yang lain. Yang dilakukan koperasi sebatas itu Mas, membantu mengalokasikan anggaran mereka anggota, atau juga bisa membantu mereka untuk mengedukasi mereka bahwa kebutuhan mereka itu ya tidak sedemikian banyaknya. Jadi edukasi dan alokasi tadi. Apakah koperasi, pertanyaan saya pertama begini, sebenarnya koperasi butuh nggak sih kalau anggotanya melek finansial literasi? Pasti butuh, betul ya? Pasti butuh. Karena nanti pasti minimal kesejahteraan anggota bisa terbantu, anggota tidak bermasalah dengan keuangan itu kan sudah membantu ya koperasi. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah yang harus diterapkan oleh koperasi sehingga anggotanya minimal tahu finansial literasi. Kalau edukasi itu kan mungkin tidak selamanya bisa sampai ke anggota. Apakah memungkinkan misalkan, atau mungkin Mas Ari punya pengalaman koperasi yang finansial literasi itu menjadi bagian dari pendidikan anggotanya? Jadi kalau di kami, FL atau finansial literasi itu menjadi bacaan atau pendidikan wajib untuk anggota. Wajib untuk anggota. Walaupun tidak 3 hari tadi ya Mas. 3 hari itu proses TOT untuk karyawan atau bagi mereka yang mau kelompok untuk mau belajar lebih tentang FL. Tapi proses untuk anggota koperasi tidak mungkin 3 hari berturut-turut mereka dipahami oleh koperasi. Apa yang kita lakukan? Ketika kami pengelola koperasi ini kunjungan ke tempat anggota, tahap demi tahap kita lakukan proses edukasi ke mereka. Tentu awalnya di saat koperasi adamnya itu sedikit FL, tapi tidak banyak. Biar mereka ya sedikit tanya lah FL itu apa. Berikutnya ketika kita kunjungan, kita kasihkan edukasi terus. Ya memang ada beberapa koperasi atau CU ya, kredit union yang memang menerapkan proses masih 3 hari. Karena memang wilayahnya ini memang memungkinkan. Katakanlah di NTT atau di Kalimantan itu memang memungkinkan untuk berkumpul dalam waktu yang lama karena sifatnya memungkinkan. Kalau masyarakat perkotaan misalkan, katakanlah Jakarta atau kota-kota besar, itu ya paling mudah ya kita kunjungi sama. Atau hari ini ya kita paling mudah menggunakan teknologi ya Mas. Bisa pesan WhatsApp atau Telegram atau mungkin kita Zoom bersama dengan jangka waktu tertentu. Tapi masyarakat pedesaan ya tidak bisa melakukan. Prosesnya tadi kita kunjungan day to day. Memang saya dengar CU sudah menjalankan itu ya. Padahal banyak sekali koperasi, apalagi kalau kita lihat, kita harus sadar juga bahwa tidak semua koperasi menjalankan itu. Ya kan? Bagi koperasi yang belum menjalankan, kemudian ingin menerapkan itu, apa yang harus mereka lakukan? Ini koperasinya. Ya. Anggaplah FL ini atau finansial literasi ini sebagai doktrin Mas. Kalau sudah sebagai doktrin ini kan suatu bisa dibilang kewajiban bagaimana kita mempengaruhi orang lain, mempengaruhi anggota dalam hal ini untuk
kalau koperasi ini sudah sadar bahwa ini doktrin dan itu harus dilakukan, maka mereka akan melakukan untuk kebaikan koperasinya juga. Karena ketika anggota itu sadar ber-FL ya saya bilang, atau menerapkan finansial literasi, mereka dengan sendirinya akan tertib angsuran, Mas. Karena sudah bisa progres, mereka akan nabung lebih banyak lagi. Maka ya suatu kewajiban, atau mungkin kalau boleh saya memberikan sedikit masukan ya, masukkanlah FL ke pendidikan dasar koperasi, minimal bagaimana mendoktrin mereka untuk menabung dan taat angsuran. Itu sudah proses, sedikit proses tentang minimal itu ya Pak? Minimal pasti. Tentu saja berarti elemen-elemen pokok dari koperasi itu, baik itu pengurus, pengawas atau manajemen, sebelumnya harus belajar dulu. Pasti harus belajar. Oke. Berkaitan dengan FL anggota koperasi, saya pikir memang ini sangat menarik. Finansial literasi. Dimana kita lihat sebenarnya pun di lapangan sudah salah kaprah. Namanya koperasi simpan pinjam. Harusnya kan simpan dulu atau pinjam. Tapi ini tidak bisa. Kenapa? Karena bahkan ketika anggota mau masuk koperasi pun yang pertama kali dilakukan adalah saya pengen masuk anggota koperasi ini karena saya ingin meminjam. Nah, berarti ini menjadi PR yang sangat berat sebenarnya bagi teman-teman koperasi dimanapun berada. Apakah kemudian ada trik khusus, mungkin Mas Adit pernah melakukan itu supaya kemudian koperasi ini efektif, baik itu menjalankan pendidikannya ataupun mengarahkan anggotanya supaya mereka bisa memahami dan bisa menerapkan yang namanya finansial literasi? Ini butuh pemantik ya, Mas. Kalau memang masyarakat pada hari ini memang membutuhkan koperasi simpan pinjam sebagai alat mereka untuk menerima fasilitas pinjam, maka FL ini digunakan untuk ketika mereka mau top up. Ketika mereka mungkin pertama oke lah, diksar baru boleh pinjam. Diksar ini kan yang pemahaman koperasi dasar. Tapi ketika mereka mau top up pinjaman, mereka harus wajib ikuti dulu modul 1, 2, 3 misalkan. Baru mereka bisa top up nilai sekian. Nggak usah sampai semua ya. 1, 2, 3 dulu. Top up lagi, mereka harus ikuti lagi modul 4, 5, 6 misalkan. Dan seterusnya sampai modul itu selesai. Nah kalau sudah selesai, saya jamin mereka sudah tahu lah tentang FL. Nggak mungkin mereka hanya pendidikan hanya sebagai kedok untuk meminjam 1, 2 kali mungkin iya, tapi kalau sudah ketiga mereka akan terbiasa. Karena masyarakat kadang-kadang jenuh untuk berdiskusi, jenuh untuk belajar, tapi kalau itu ada kaitannya untuk mengolah manfaat pinjamannya, pasti mereka akan berubah ya. Paling tidak supaya kita bisa membuat sebuah program baru yang menarik, kan pernah dia bilang begini, tonjolkan salah satunya, ketakutannya atau apa. Kalau finansial literasi itu apakah salah satunya atau dua-duanya bisa ditonjolkan untuk menarik? Ini tergantung jenis masyarakat ya, bisa dua-duanya. Kalau kita berbicara misalkan masyarakat yang memang aktivitinya itu di pasar, itu tunjukkan ketakutannya, Mas. Karena mereka butuh hari itu kan pinjaman 1 juta ya hari itu. Tapi kalau semisal ya kalau mau ya kita sambil belajar FL dulu. Tapi kalau memang kebutuhan mereka itu sudah teredukasi terlebih dahulu, ya munculkan harapan untuk ke depan. Mereka sebenarnya kalau yang sudah sadar menabung, ya ini tinggal tunjukkan harapan. Kita itu isi ya Mas ya, itu isi di lapangan. Berarti memang ada perlakuan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. Pasti ya. Sehingga itu pun harus dilakukan oleh koperasi-koperasi yang selama ini belum tersentuh oleh finansial literasi. Bagaimana caranya mereka menerapkan itu ke anggota. Tidak bisa semua katakanlah trik bisa dilakukan, satu trik bisa dilakukan untuk semua tempat ya. Jadi kita memang harus melihat dulu bagaimana masyarakatnya, bagaimana kemampuan pengurus dan manajemennya.
Mungkin juga ada masyarakat atau anggota koperasi yang harus melihat contohnya dulu, ya, baru mereka tertarik. Demikian Mas Adi, terima kasih atas ilmunya hari ini. Dan mitra koperasi dimanapun Anda berada, memang financial literasi ini memang sangat berguna. Karena bayangkan kalau kemudian tiap koperasi mereka mempunyai misi mensejahterakan anggota, sementara anggotanya sendiri tidak paham bagaimana tata kelola keuangannya. Yang terjadi adalah bukan anggota yang sejahtera, tapi anggota yang kaya dengan hutang-hutang. Sehingga endingnya apa? Orang kan berpikir, wah, saya belum masuk koperasi punya motor, setelah saya masuk koperasi motor saya hilang, hasil hutang. Ya. Tentu saja itu sangat merugikan koperasi. Sehingga marilah semua mitra koperasi dimanapun Anda berada, kita sudah mulai harus belajar. Demikian juga bagi anggota koperasi, kita harus memahami sekali bahwa memang sangat penting financial literasi ini untuk diterapkan. Sehingga kami juga berharap nanti pengurus, pengawas atau manajemen bisa menyisipkan materi itu dalam pendidikan dasar mereka. Terima kasih, demikian topik kita hari ini. Kita akan bertemu dalam topik selanjutnya masih tentang perkoperasian. Salam koperasi.